Teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan mereview yaitu sebuah bor ya, bor cordless, bor baterai ya, bor yang ditenagai dengan menggunakan baterai ya teman-teman. Nah teman-teman penasaran ya, mungkin ini kok di bungkusnya di sini tidak ada mereknya ya teman-teman. Di dalam kopernya ini nanti akan ada bor dan juga perlengkapannya ya dari sananya. Di bungkusnya di sini di kopernya memang tidak ada bor ya teman-teman. Ini adalah bor cordless, bor baterai, bor yang ditenagai dengan menggunakan baterai teman-teman. Nah bor ini menggunakan baterai dengan daya yaitu 21 volt ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Merek ini adalah merek dari Jisu. Jadi bor bungkusnya itu seperti ini, tapi nanti di bornya itu ada mereknya teman ya, seperti ini ya. Ini terbuat dari plastik ya, atau atom lah ya, atom tapi tidak atom keras teman-teman ya. Jadi ini berbahan atom. Nah ini adalah untuk tempat untuk membukanya teman-teman ya. Nah memang di sini tidak ada merek sama sekali ya, merek dari Jisu ya. Ini dalamannya adalah bor Jisu, di sini nggak ada mereknya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi kita langsung saya buka aja. Ini adalah bor cordless merek Jisu ya, saya buka. Nah seperti ini teman-teman dalamannya. Jadi ini adalah dalam dari koper atau bornya teman-teman. Ini adalah kertasnya ya, atau buku bisa dikatakan, mungkin ini adalah manual booknya. Ini bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris semua teman-teman. Jadi nah ini saya rasa nggak perlu lah ya, nggak perlu saya bahas untuk manual booknya teman-teman. Nah ini adalah bornya teman-teman ya, ini masih dalam keadaan pastikan. Jadi ini sepenuhnya bor ini belum saya gunakan ya teman-teman. Kalau saya nyalakan pernah, tapi saya gunakan untuk tes itu belum ya teman-teman, karena ini bor juga masih dalam keadaan juga baru juga dikirim ya teman-teman ya. Jadi saya belinya itu di online teman-teman ya. Nah, oke, nanti akan saya tunjukkan apa aja sih di dalamnya seperti ini ya. Oke teman-teman ya. Jadi nah kita saya balik dulu teman-teman ya. Ini adalah perlengkapannya teman-teman ya. Di sini banyak sekali ya di paket pembeliannya, satu paket, jadi ini banyak sekali. Mungkin ada beberapa yang kadang harganya cenderung murah, tapi tidak dilengkapi dengan bekal yang seperti ini teman-teman. Di sini sudah ada juga salah satu bor ya, ini bor kayu kayaknya teman-teman ya di sini. Nah seperti ini, tapi ini ya benar teman-teman ya, ini bor yang biasanya dipakai untuk di kayu-kayu teman-teman. Nah kalau untuk bor untuk bor besi, saya sarankan teman-teman beli bor yang berbahan dari baja ya, tapi harganya memang agak sedikit mahal ya. Ini adalah bornya, ini bawaan dari sana semua ya, kita ambil contoh aja. Dan di sini sudah dilengkapi untuk membuka skrup ya, seperti ini nih, biasanya dipakai untuk di motor-motor ya teman, untuk buka mungkin skrup motor atau apa itu biasanya ada teman. Terus yang inilah, ini selang ya. Jadi ini bukan selang biasa, tapi ini memudahkan apabila pada saat teman-teman mungkin mau mengebor ya, artinya itu mungkin mau membuka atau mengencangkan skrup, teman-teman bisa pasang seperti ini. Nah ini pada saat ini nanti ini ditaruh di mata bor ya, di kepala bor ya, sorry, di kepala bor. Pakai pada saat kita mau buka membuka skrup, nah itu mudah. Jadi dalam keadaan seperti ini tuh mudah. Nah ini yang saya suka dari bor Jisu ini ya, perlengkapannya teman-teman. Nah seperti ini. Nah keren banget teman-teman ya. Harganya sebenarnya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, cukuplah terjangkau teman-teman. Informasi harga nah sudah saya taruh di bawah, teman-teman bisa lihat aja harga kira-kira menurut teman-teman apakah mahal atau enggak. Nah, oke, di sini bor ini sudah dilengkapi dengan dua baterai ya. Jadi buat baterai cadangan, yang satu nanti pada saat habis dicas ya, dicas sambil sambil dipakai bornya. Jadi teman-teman tidak perlu lewat menunggu pengecasan sampai selesai teman-teman ya. Ini adalah baterainya teman-teman ya, sama ya. Ini adalah baterainya dengan menggunakan 21 volt. Nah ini baterai 21 volt. Ada beberapa yang menggunakan sampai 96 volt dan ada yang 12 volt. Dibilang ini adalah baterai yang bisa dikatakan bor cordless ini mungkin kalau untuk
dari segi voltnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Artinya itu masih sedang. Ada yang 36 volt juga ada ya, 35 atau 36, kalau saya 36 volt ya. Ada yang 12 volt. Nah, kalau untuk pengeboran mungkin plat ya, plat box power atau plat amplifier atau pendingin, saya rasa teman-teman bisa cari yang minimal 20, ini minimal 12 volt atau enggak ya 21 volt itu bagus. Kalau teman-teman beli yang 5 volt itu biasanya beri yang kecil, harganya kan murah, itu sulit untuk bisa melubangi plat, itu agak sulit teman-teman. Saya pernah beli, soalnya saya beli itu sudah 2 kali, ini yang kali kedua teman-teman. Nah, ini adalah untuk casnya sendiri, atau bisa saya katakan di adaptornya ya, adaptor untuk pengecasan pada baterai seperti ini. Jadi ini proses pengecasannya teman-teman, nanti lampunya ini kan warna, kalau nggak salah warna hijau, kalau pada saat dicas ini warnanya merah ya. Kemarin sudah pernah saya coba ya. Ini tinggal tancap gini aja ya, seperti ini tinggal ditaruhkan ke stop kontak pada listrik teman-teman ya, seperti ini. Jadi pada saat mungkin ini kosong, nggak ada isinya, teman-teman bisa isi, yang satu lagi masih ada baterainya, bisa dipakai ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, jadi lebih lebih efisien kalau ada 2 baterai cadangan teman-teman. Untuk baterainya sendiri juga harganya juga cukup lumayan ya, harganya juga cukup mahal teman-teman. Jadi ini satu paket semuanya dengan harga sekian-sekian, nanti teman-teman bisa lihat kira-kira apakah menurut teman-teman mahal atau enggak ya. Nah, ini berjisu ini diimpor dari Cina teman-teman ya, dikirim dari Cina, tapi saya belinya bukan dari Cina teman-teman ya. Nah, input 100 sampai 240 volt VAC, artinya gini, jika lo listrik teman-teman 120 volt, ini masih bisa digunakan untuk mengecas baterai, jadi gak ada masalah. Charger ini bisa sampai minimal 100 volt, tapi karena listrik rata-rata 22 volt, jadi gak ada masalah ya. Jadi pada saat listrik mungkin turun, dayanya turun, misalkan nggak nyampe 100 volt, itu masih bisa digunakan untuk ngecharger baterai. Nah ya teman-teman, ini ada made in China, dibikin di Cina teman-teman. Nah, oke, saya taruh di sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut, kita lihat pada bornya. Intinya adalah pada bornya teman-teman. Nah, ini bornya sendiri cukup berat ya, jadi bornya cukup berat. Oke, plastiknya itu saya singkirkan terlebih dahulu. Nah, untuk bornya sendiri cukuplah berat teman-teman ya. Jadi bornya itu saya rasa cukup berat ya teman-teman. Jadi ini cukup berat teman-teman. Jadi untuk genggamannya sendiri itu pas, nyaman gitu genggamannya teman-teman. Jadi di sini nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Saya tunjukkan dulu beberapa bagian ya. Di sini untuk kepala bornya ini dilapisi dengan semacam kayak atom gitu loh ya. Kayak atom itu ya. Sebenarnya ini kayak plastik gitu ya, kayak atom tapi enggak atom keras teman-teman. Untuk kepala bornya sendiri teman-teman. Nah, untuk pengunci saklarnya sendiri itu enggak ada ya. Pengunci saklar itu dia itu hidup terus, kayaknya nggak tahu ya, apakah nanti ditekan terus dia itu kata-kata berputar terus, atau hanya untuk bagian apa itu namanya, pengatur kecepatan ya, pengatur kecepatan ini kalau ditekan sampai ke dalam, sampai ke sini ya, itu dia itu semakin cepat. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini bor Jisu ini tidak dilengkapi dengan pilihan mode ya, artinya itu hanya terdapat satu mode aja ya. Ini lambangnya satu mode aja. Jadi sebenarnya bor itu kalau misalkan ada pilihan mode itu sebenarnya lebih lengkap gitu ya. Misalkan dipakai untuk bor beton, kita bisa pilih untuk bagian beton. Untuk bor besi kita pilih besi. Untuk bor mungkin untuk membuka baut, menggunakan baut, kita bisa pilih mode baut. Tapi di sini memang tidak ada teman. Tapi jangan khawatir, bor ini bisa untuk ke semua, atau bisa dikatakan adalah bor serbaguna. Karena mengingat saya membeli untuk kebutuhan yang tidak terlalu berat, hanya sebatas untuk mungkin saya gunakan untuk mengebor plat untuk power amplifier atau plat box ya. Box itu kan terbuat dari plat, dan untuk mungkin pendinginnya saya rasa bor Jisu ini saya rasa cukup lah ya untuk membantu saya dalam proses pengeboran, dan sekaligus ini praktis, nggak perlu ribet. Nah, kita bisa lihat di sini teman, ini adalah lampu itu untuk menerangi ya pada saat kita bor mungkin di malam hari, jadi itu nggak perlu lagi penerangan. Jadi ini sudah ada lampu senter kecil teman-teman. Nah ya di sini. Nah, kalau di sini ada pilihan beberapa
apa angka ya. Kalau saya lihat kemarin saya coba angka 1 tuh dia pelan, angka 2 agak sedikit, angka 18 dia itu makin kenceng. Nah kita bisa lihat yang di atas ini, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah semacam impact switch ya. Impact switch ini adalah untuk mengatur kecepatan 1 atau kecepatan 2 seperti ini. Nah kalau misalkan kecepatan satu itu agak pelan, atau kecepatan 2 dia lebih cepat gitu ya, lebih cepat muternya itu lebih cepat teman-teman ya. Jadi kita sambil untuk impact 1 aja teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, nah ini adalah pengatur kecepatan bolak-balik, yang dimana pengatur kecepatan ini bisa taruh seperti ini. Kalau di tengah seperti ini maka dia ini kayak semacam tidak bisa berguna atau tidak berfungsi ya. Jadi ini tidak bisa ini artinya kalau pada saat ditekan seperti ini dia tidak berfungsi teman-teman. Kalau di seperti ini dia maka akan balik arah ya, entah itu ke kanan atau ke kiri teman-teman. Nah ini adalah Jisu. Terus ini teman-teman yang untuk penggenggamnya ya, untuk bodinya, kalau yang ini sih plastik tapi tidak plastik keras, plastik yang plastik ya, bisa dikatakan ya plastik setengah karet gitulah ya, seperti itu teman-teman ya. Nah kalau yang ini karet teman-teman ya, yang ini karet, jadi genggamannya itu enak pas gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini, jadi ini karet jadi enak tuh, pas kalau misalkan dipakai, jadi tidak terlalu apa ya, di tangan tuh nggak begitu terlalu membekas. Biasanya kalau terbuat dari plastik metal kadang tuh apa ya, di tangan juga kadang merah-merah kalau terlalu lama ya teman-teman. Nah ini juga dilengkapi dengan tali, kalau misalkan nggak dipakai itu bisa digantung seperti ini. Ini juga ada ya, nah teman-teman. Nah ini bisa dipasang sendiri seperti ini ya, seperti ini ya masangnya itu. Nah seperti ini biasanya kalau misalkan kalau ditaruh seperti ini kan biasanya ditaruh di apa, pinggang atau apa, kalau nggak biasanya disempitkan ke dinding atau apa biasanya teman-teman ya, seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini akan saya tunjukkan cara proses pemasangan ya baterainya teman-teman. Jadi untuk memasang baterai pada bor ini tinggal seperti ini ya teman-teman ya, tinggal seperti ini teman-teman bisa lihat. Terus kita tarik ke depan, bornya itu kita pegang, terus baterainya kita tarik ke belakang. Nah seperti ini udah bisa untuk langsung dipakai. Terus kalau misalkan ngebuka baterainya teman-teman bisa lihat, ini kan ada warna kuning ya, ada ada atom warna kuning. Jadi teman-teman bisa tekan ke bawah, nah terus kita tarik mundur, nah seperti ini, dia maka akan lepas ya. Jadi kalau memasang sendiri seperti ini, nah sini sudah nggak bisa, ini nggak bisa lepas ini. Terus kita mau lepas baterainya, kita tinggal tekan ke bawah seperti ini. Nah udah maka lepas. Oke, kita pasang dulu. Nah seperti ini. Nah oke, ini akan saya coba di mode switch 1 ya, di impact 1 ya teman-teman ya. Ini seperti ini, kita coba puter. Nah puter ya, puter ke 1 ya. Terus coba akan sakalnya akan saya tekan gitu. Nah ini tekan perlahan, dia bornya itu berputar perlahan, tapi kalau diputar ke dalam seperti ini dia akan semakin kencang. Nah, ini dia semakin kencang. Terus kita pengatur kecepatannya tadi ke arah ke ya, ke sana ya, ke sini ya, ini gini loh. Nah kita coba ini, kita tekan mentok gini, dia akan balik ke sini ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ini di 1 ya, kalau kita tekan gini dia kayak semacam kayak slip gitu ya. Coba teman-teman. Nah dia itu semacam menyerupai pada saat dipakai untuk mengebor apa itu, baut ya, baut pada motor tuh. Jadi enak sebenarnya kalau ditaruh di angka 1 gini. Coba kita gini tekan ya, kita tekan gini seperti ini. Terus kita sakarnya kita nyalain ya, sakar pada bor. Nah, seperti kayak trrrk. Nah, jadi pada saat digunakan untuk baut itu dalam keadaan udah kenceng, dia tuh dinamo muter tapi kepala bor tetap diam. Nah, seperti ini. Nah,
seperti ini. Terus kita coba langsung taruh di 18. Nah, seperti ini. Kalau mau digunakan untuk apa aja, teman-teman bisa taruh yang mode seperti ini ya. Nah, ini loh. Ini teman-teman posisi seperti ini bisa digunakan untuk mode apa aja. Kalau yang ini bisa untuk bor, baut, besi, beton atau apa aja. Jadi kalau teman-teman mau gunakan apa aja biar gak putar-putar, taruh di seperti ini ya. Ibarat kata ini adalah posisi netral teman-teman ya, posisi netral teman-teman. Itu nggak mungkin bisa teman-teman. Jadi kita coba balik lagi ya. Kuat. Ini ber 21 volt tenaga macan, ini bisa dikatakan posisi yang kedua. Kita cari yang sini. Ada perbedaan di mode impact 1 sama impact 2 ya di sini, atau bisa dikatakan kecepatan 1 kecepatan 2 itu memang ada perbedaannya. Kalau yang kedua tadi dia lebih kencang, kalau yang ke 1 agak lebih pelan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ya, bernya itu enak gitu genggamannya. Jadi mantap itu teman-teman, jadi genggamannya. Jadi ya saya rasa untuk harga yang terjangkau, harga terjangkau ya, untuk harganya nggak nyampe 1 juta ya, masih di bawah ya 500 ribuan. Saya rasa keren ya, menurut saya kuat banget teman-teman. Jadi nah, kita coba ini saya pekan gini. Ini bener-bener apa ya, katakanlah itu bornya itu kuat, bener-bener kuat banget teman-teman ya. Jadi ya kalau saya gunakan untuk pengeboran pelat besi ya gak ada masalah sih teman-teman. Kita bisa coba lihat. Apakah saya ingin melihat teman-teman, kalau misalkan saya taruh kasih mata bor ya seperti ini, kita bisa lihat ya. Bentar saya apakah ini sudutnya itu bergetar-getar ke sini ya, apa itu namanya. Jadi itu tetap apa stabil itu, coba kita lihat teman-teman saya. Lumayan ya, stabil ya. Jadi saya rasa pas teman-teman, tidak terlalu mahal, terjangkau harganya, masih di bawah harga 500 ribuan. Untuk lebih tepatnya nanti harganya saya taruh di bawah, teman-teman bisa lihat ya apakah menurut teman-teman mahal atau enggak ya. Nah ini namanya adalah mereknya adalah Jisu. Biasanya ada beberapa bor yang tidak dilengkapi merek atau no brand ya, tanpa merek ya, tapi di sini ada mereknya meskipun apa ya, menggunakan stiker aja, stiker ya, menggunakan Scotland stiker, tapi gak ada masalah. Yang penting ini ada mereknya juga sih, karena ada beberapa bor itu yang tidak di mereknya harganya lebih murah sih teman. Nah, kita bisa lihat lampunya, ini lampunya menyarai terang. Untuk suaranya sendiri cukup halus, jadi kalau terus nggak ada suaranya nggak mungkin ya, suara seng itu nggak mungkin, pasti suaranya pasti akan bersuara. Semahal apapun bro pasti akan mengeluarkan suara ya, tapi nggak mungkin suaranya sampai nggak wadah, itu saya rasa nggak mungkin. Ini suaranya cukup lumayan halus ya, intinya bertenaga ini burnya. Pada saat saya genggam ini saya sudah nggak bisa lagi, nggak kuat tangan saya ini, panas nggak kuat ini. Nah ini bornya ya teman. Oke teman-teman, itu segitu aja ya
mengenai review burnya. Jadi kalau masih ada kekurangan ya mungkin dimaklumi, karena saya bukan orang yang ngerti soal seluk beluk dari bur ya teman-teman. Jadi ini hanya sebatas ya review yang apa adanya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.